Ramadan dengan nomor NIM 2010 11 200 887. Dan saya Bagusan Eko Widiarto dengan nomor NIM 2010 11 20 1087. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai siklus keuangan pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pengertian siklus keuangan. Siklus keuangan adalah kegiatan untuk mendapatkan laba dari investor dan kreditor serta cara untuk membayar kembali kepada mereka. Contohnya adalah ada transaksi saham, obligasi, dividen, serta akuisisi. Selanjutnya ada tujuan siklus keuangan. Yang pertama adalah perencanaan dan pengawasan. Yang kedua, data penjualan dan konsumen. Yang ketiga, pengendalian sediaan dan menyediakan informasi tentang kas. Dan yang terakhir ada penjualan dan konsumen. Selanjutnya ada faktor-faktor dari siklus keuangan. Faktor-faktor tersebut adalah satu adalah siklus operasi perusahaan. Yang kedua adalah volatilitasi penjualan. Yang ketiga ada ukuran perusahaan. Dan yang terakhir ada umur perusahaan. Yang pertama ada transaksi. Transaksi merupakan kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan wajar untuk dicatat. Contohnya, pembelian barang dagangan secara kredit akan disusul dengan transaksi lainnya, yaitu pembayaran kepada kreditor. Yang kedua ada pembuatan bukti audit, yakni suatu transaksi baru dikatakan sah bila didukung oleh bukti-bukti yang valid. Contohnya seperti kwitansi, faktur, nota bank, nota pembelian, dan lain-lain. Yang ketiga ada pencatatan dalam jurnal. Transaksi dicatat pertama kali yang disebut sebagai jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis dari transaksi entitas. Yang keempat, pencatatan ledger atau subsidiary ledger. Yang pertama ada ledger. Ledger adalah kumpulan akun-akun perkiraan transaksi perusahaan yang terkait pada jurnal dan menjadi dasar dari neraca saldo dan laporan laba rugi. Yang kedua ada subsidiary ledger atau buku besar umum yang berisikan catatan keuangan yang lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Kemudian yang kelima ada trials balance, yakni daftar semua akun-akun dalam ledger yang berisi saldo dan nilainya disajikan debit maupun kredit. Yang keenam, laporan keuangan, yakni catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut, meliputi A. Laporan laba rugi, yang B. Laporan posisi keuangan, C. Laporan arus kas, yang D. Laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir, yang E. Catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh ada jurnal penutup, yakni ayat jurnal yang memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Yang kedelapan ada neraca saldo setelah penutupan, pengujian terakhir mengenai ketepatan penjurnalan dan pemindah bukuan ayat jurnal penyesuaian dan penutupan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pencatatan keuangan atau bisa disebut aktivitas dari siklus keuangan. Yang pertama adalah proses transaksi pada suatu perusahaan. Setelah proses transaksi terjadi, maka akan dicatat pada jurnal transaksi. Setelah jurnal transaksi dicatat, maka akun-akun pada jurnal transaksi masuk ke dalam ledger, general ledger, atau juga bisa masuk ke dalam subsidiary ledger untuk akun-akun khusus. Lalu setelah dari ledger akan masuk ke dalam trial balance atau neraca saldo. Lalu di sini ada juga adjustment trial balance atau neraca yang memiliki pengertian sebagai daftar saldo yang sudah dibuat setelah proses penyesuaian akun-akun tertentu. Setelah neraca saldo dibuat, maka akan masuk ke dalam laporan keuangan. Nah, pada laporan keuangan ini adalah 5 laporan keuangan. Yang pertama harus dibuat adalah laporan laba rugi,
Lalu setelah laporan laba rugi masuk ke dalam laporan posisi keuangan, setelah laporan posisi keuangan dibuatlah laporan arus kas. Lalu setelah laporan arus kas dibuat, maka akan dibuat laporan perubahan ekuitas. Setelah 4 itu dibuat, maka akan muncul catatan atas laporan keuangan sebagai dokumen pendukung. Selanjutnya adalah flowchart siklus keuangan atau pembiayaan. Pertamanya kita mulai. Setelah mulai, akan ada proses membeli dan proses penjual. Setelah proses penjual, maka ada proses penawaran. Setelah proses penawaran, maka akan masuk ke dalam keputusan barang tersedia dengan kata lain iya atau tidak. Jika iya, maka setelah penawaran akan masuk ke dalam database barang untuk mengecek apakah barangnya ada atau tidak. Setelah dicek data ada, maka akan masuk ke dalam data pemasukan pemesanan. Setelah data pemesanan masuk, maka akan ada proses pemilihan barang yang diinginkan oleh konsumen. Setelah ada pemilihan barang, maka akan masuk ke dalam database barang untuk mengupdate barang yang diinginkan oleh konsumen. Setelah itu terjadi, maka akan terjadi transaksi pembayaran. Nah, transaksi pembayaran ini akan dicatat pada jurnal pembayaran seperti siklus yang tadi. Lalu, setelah transaksi pembayaran terjadi, maka akan ada proses barang dibeli. Setelah barang dibeli, maka barang laku terjual. Setelah itu, akan ada proses pengupdatean database barang yang telah laku terjual. Setelah pengupdatean database barang selesai, sudah transaksinya. Tetapi jika barang itu tidak tersedia, maka siklus dari flowchart siklus keuangan akan berhenti pada pengecekan database barang. Maka dari itu tidak akan terjadi transaksi penjualan. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.